Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Anggun Nurhaliza, program studi Pendidikan Ekonomi semester 5 kelas Palembang, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan melakukan observasi usaha di sekitar tempat tinggal saya, yang dimana usahanya itu merupakan toko obat herbal. Pemilik usaha tokonya itu Bapak Muslim. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tanyakan langsung kepada Bapak Muslim tentang usaha yang sedang dijalankan. Sebelumnya, bisa Bapak ceritakan mengapa Bapak Muslim ini memilih produk obat ini untuk dijual kepada para konsumen? Karena permintaan dari konsumen semakin meningkat dan kesabaran masyarakat akan obat herbal itu juga semakin luas dan berkembang. Untuk kelebihan dari produk ini? Kelebihannya pengobatan herbal ini memiliki proses yang agak lambat, tapi proses penyembuhannya insya Allah lebih baik daripada obat-obatan kimia. Dari segi pesan usaha itu apakah sedikit susah, Pak? Tidak begitu susah untuk mengambil persaingan dimanapun ada, tapi sejauh ini masih lanjut. Sudah berapa lama? Sudah tahun 15. Untuk obat herbal ini jenisnya apa saja? Kalau kami dengan obat herbalnya merinci pengobatan ibu nabawin, pengobatan cara nabi. Jadi meliputi zaitun, habatus sauda, madu, kurma. Untuk target pasarnya itu kemana? Targetnya seluruh manusia. Kalau dari segi pengiriman itu sudah kemana saja? Kalau kita pasar-pasarnya meliputi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Oke. Untuk strategi dalam mempromosikannya itu seperti apa? Strateginya kami menggunakan teknologi paling nggak menggunakan medsos lah, ya Facebook, Twitter ataupun WhatsApp. Untuk strategi dari pendistribusiannya? Pendistribusiannya kami menggunakan vendor, perusahaan ekspedisi, ataupun kami ada juga pengantaran langsung menggunakan akomodasinya. Pemasarannya dari segi pemasaran? Maksudnya? Apakah ada pemasaran khusus yang dilakukan untuk menjadi ciri khas? Kalau itu kami kan di sini sebagai distributor, bukan sebagai pembuat atau produksi. Jadi kalau kemasan ya sama lah dengan yang lain. Paling yang membuat ciri khas kami mempunyai nama toko, sama tokonya toko Kadejaya Abadi. Untuk apakah ada website yang dibuat untuk kalau dulu ada sih kajian herbal. Untuk Instagram ada kan? Instagram dan aktif Facebook ya paling. Untuk jumlah karyawan itu ada berapa? 5 orang. Nah, cara Bapak untuk membangun tim kerja yang baik itu seperti apa, Pak? Kami membangun sistem kekeluargaan. Jadi di dalam manajemen kepegawaian kami mengedepankan kekeluargaan. Yang untuk strategi yang diterapkan untuk Bapak memotivasi karyawan itu apa saja? Strategi pasti kami membangun kebersamaan, membangun kedisiplinan dan membangun rasa cinta dalam membangun teknologi kebersamaan. Untuk pelayanan yang dilakukan yang sedang berhadapan dengan pelanggan itu seperti apa? Apa saja yang ditanyakan? Kami biasanya polanya menggugah kebutuhan konsumen, menjadikan solusi dalam pemilihan obat-obatan herbal, dan juga kami mengedepankan prinsip keakraban dengan konsumen. Jadi kami mengedepankan
kedekatan emosional dengan customer, dengan customer. Cara Bapak untuk menghadapi pelanggan kabur itu seperti apa? Yang kabur, Heeh. kalau yang kabur yang pasti kita evaluasi. Apakah kita mempunyai harga yang lebih mahal, ataukah pelayanan kami yang kurang maksimal, ataukah kelengkapan dari produk-produk kami kurang bagus, gitu. Eh, dari strategi pelindungan usaha, apakah usaha Bapak ini sudah terdaftar ke Kemenkumham itu untuk registrasi? Kalau kita kan sebagai toko, jadi tidak harus ke Kemenkumham dari kalau kita produksi barang. Jadi kita hanya izin dari Menteri Perdagangan, surat izin usaha. Untuk menjaga kualitas barang itu Bapak seperti apa? Ya pasti kami mengedepankan pembelian yang benar-benar dari tempat yang resmi, dari tempat yang produsen langsung, ataupun tempat-tempat supaya yang terpercaya. Dari apa untuk menghindar, pasti kan ada persaingan ini, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat itu, para Bapak itu seperti apa? Persaingan itu bukan dari persaingan itu buat kita sebagai relasi. Jadi tidak ada kamus persaingan dalam perdagangan. Oke. Dan untuk dari segi konsumen juga kan pasti ada yang komplain ya, untuk menghindari konflik dengan konsumen itu bagaimana? Menghindari konflik, dan pasti kita harus berkepala dulu lah. Yang pertama kita cari sumber masalahnya di mana, konfliknya apa, dan kita cari solusi bersama. Pasti untuk setiap zaman itu kan pasti ada inovasi baru Pak. Itu gimana Bapak membuat inovasi? Inovasi kita, karena kita perdagangan, jadi inovasinya lebih kepada pengembangan produk yang lagi trendy di masyarakat, ataupun produk-produk yang lagi banyak diminati masyarakat. Untuk kendala sendiri apakah ada? Kendala apa ya? Baik dari segi distribusi atau sejauh ini tidak ada masalah, mungkin daya beli masyarakat aja yang lebih sekarang agak menurun, karena mungkin ekonomi global yang lagi berangsur. Nah, tiap usaha kan pasti ada resikonya Pak ya, baik itu biaya produksinya yang naik turun kan, sehingga bagaimana cara Bapak mengatasi produk tersebut agar tetap stabil harganya, sehingga para konsumen itu masih tetap membeli. Kalau untuk stabil harga kan, karena kami perusahaan dagang ya, usaha dagang, kita tidak bisa menentukan harga. Jadi kita hanya mengikuti mekanisme harga yang berlaku di masyarakat, yang berlaku di pasaran lah. Karena kan ketentuan harga itu dipegang oleh produsen. Kalau kan kita sebagai penyalur Untuk resiko sendiri, apakah pernah mengalami sesuatu kerugian itu? yang namanya perdagangan sudah pasti ada kerugian, bisa terjadi karena barang expired, atau juga pembayaran dari agen-agen yang bermasalah. Ataukah ini untuk dari segi produk juga, apakah ada pesaing yang meniru gitu, meniru merek? Ya pasti yang namanya perdagangan itu pasti kalau dilihat ada kemajuan, pasti ada persaingan, pasti ada yang mengikuti melakukan imitasi ya. Tapi kita sudah yakini bahwa rezekinya tidak akan berubah. Kan udah 15 tahun Pak ya jualan. Nah, pada saat terjadinya COVID-19 kemarin itu apa yang dampak yang sangat terjadi? Di awal-awal COVID kita ada mengalami kenaikan penjualan, tapi setelah COVID itu ada terjadinya penurunan omset karena kondisi ekonomi yang lagi sehat kan. Jadi ya begitulah kondisinya saat ini. Untuk kalau boleh diizinkan, berapa omset yang didapat gitu? Bulanan Untuk bulanan dan tahunan. Kalau bulanan kita di atas 300 juta.
Kalau orang ya kita bukan profesor. Untuk nama tokoh sendiri tuh apakah ada filosofinya Pak? Filosofi nama tokoh kan karya saya abadi. Karya itu kan kegiatan budaya itu nama kami sendiri kan ada dari gelar waktu nikah kan apa itu doa. Mungkin itu saja Pak, terima Ya. kasih banyak atas waktunya. Mungkin itu saja observasi yang dapat saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.